Ibu bapak, saudara-saudara, perhatikan kondisi kehidupan kita masyarakat Indonesia. Kalau kita membuka channel YouTube atau mendengarkan berita-berita yang ada di media mainstream, televisi, tidak ada peristiwa lain kecuali persoalan keserakahan dan kezoliman umat manusia. Kita datang di tempat, di rumah Allah dalam peringatan Muharram ini. Tidak ada lain berhitung tentang pertolongan Allah yang begitu besar bagi hidup kita. Manusia dilahirkan, manusia tumbuh, manusia berinteraksi, dan pada akhirnya manusia akan kembali ke rahmat Allah. Manusia akan mati, manusia akan wafat. Ayat yang kami sampaikan tadi, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu masyura. Wa kulla insanin, dan tiap-tiap manusia, kata Allah, kami kalungkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Dan di hari kiamat, kata Allah, kami bukakan kitab yalqahu mansura, kami bukakan kitab kehidupannya. Iqra kitabaka bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatanmu. Wa kula insanin, bukan wa kula muslimin, bukan wa kula kafirin, wa kula insanin, dan tiap-tiap manusia, kata Allah. Berarti semua manusia di dunia ini, baik dia kafir maupun dia beriman, pasti akan menghadap pengadilan Allah. Ibu bapak, saudara-saudaraku, 10 tahun kita menghadapi ujian dari Allah. Bahkan di tahun 1441 Hijriah, 1442 Hijriah, 1443 Hijriah, kita tidak boleh berkumpul begini, rapat begini, karena kita menghadapi gelombang arus pandemik COVID-19, virus corona. Allah bebaskan kepada kita, Allah berikan keleluasaan kepada kita. Seluruh dunia, bahkan Indonesia, boleh masyarakat berkumpul, boleh masyarakat silaturahmi. 1444 Hijriah dan sekarang memasuki 1445 Hijriah. Kita memasuki tahun yang penuh kebebasan. Sebentar lagi tahun 2024, 1446 Hijriah, kalau umur kita diperpanjang oleh Allah. Ini yang kita pikirkan. Kalau ibu bapak hanya berpikir untuk hidup, makan, tidur, tidak ada bedanya dengan makhluk yang namanya hewan. Tidak ada bedanya dengan binatang yang hanya makan, minum, bersenggama, kawin, mawin, membangun keturunan di mana-mana. Itu yang Allah singgung dalam Al-Quran. Inna syarrat dawabbi indallahil lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Saya begitu masuk Islam, saya menyadari diri saya adalah manusia. Agama Islam ini adalah agama bagi manusia. Diberikan Allah kepada manusia untuk meyakini keyakinan Islam ini. Ibu bapak, saudara-saudaraku, status keislaman
ibu bapak dengan saya beda. Islam yang ibu bapak yakini, Islam yang ibu bapak geluti, Islam yang ibu bapak peluk, beda dengan proses kami sekeluarga mendapatkan Islam. Artinya ibu bapak sudah lebih dulu beragama Islam. Dari nenek moyang kita, dari kakek kita, dari keturunan kita sudah beragama Islam. Saya nanti tahun 2006 baru Allah berikan jalan petunjuk hidayah. Umur 36 tahun baru saya kembali ke rahmat Allah, meninggalkan kebatilan menuju kepada rahmatul hidayah. Tadi kami menuju ke masjid ini, sempat lewat di Masjid Rahmatullah, Masjid Rahmat Allah, Masjid Petunjuk Allah. Kami sekeluarga lewat di situ. Apa yang kami bicarakan, apa yang kami lakukan dalam hidup ini tidak ada lain untuk memuliakan agama yang sudah menyelamatkan kami. Ibu bapak tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu bapak dikandung dari dalam rahim seorang muslimah. Ayah daripada ibu bapak adalah seorang muslim. Orang tua kita, nenek moyang kita adalah beragama Islam. Begitu ibu bapak buka mata lahir, keluar dari dalam rahim. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ada terjadi proses genetika, terjadi proses biologis perkawinan antara muslim dan muslimah. Lahirlah ibu bapak. Begitu lahir di tengah dunia yang gelap gulita ini, dunia yang busuk dan tidak berguna ini, ibu bapak mendengar dari dalam jiwa ibu bapak lantunan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam keadaan bayi yang tidak berdaya, ibu bapak diazanin. Saya ingat anak saya yang terakhir lahir dalam keadaan Islam. Begitu dia lahir, suster, dokter kandungan meminta saya untuk mengazani anak saya. Saya tidak di rumah sakit, saya sedang dalam perjalanan dakwah di Sumatera Selatan. Tiba-tiba handphone saya bunyi. Assalamualaikum. Ini Pak Yahya? Iya, dari mana? Saya dokter, Pak. Ini alhamdulillah ibu sudah melahirkan anak laki-laki. Mengeluarkan air mata saya menangis. Atas rahmat Allah dia lahir. Dokter meminta dari jarak yang jauh hanya dengan handphone. Bapak, tolong azanin anak yang baru lahir ini. Oh begitu dok ya. Saya baru masuk Islam. Kenapa tidak tunggu dia dewasa baru dia ucapkan 2 kalimat syahadat? Kenapa dari kecil, dari bayi dia harus diazanin? Karena anak saya tidak berdaya, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu hidup dan mati, bahkan tidak mengenal suasana di sekeliling dia dilahirkan. Begitulah kodrat ibu bapak dan saya. Manusia tidak berdaya, manusia tidak punya apa-apa, lahir dalam keadaan telanjang, lahir dalam keadaan tidak mengerti apapun.
setelah tumbuh dewasa, rahmat Allah ini terus diberikan bukan hanya kepada umat Islam, kepada seluruh orang kafir yang ada di dunia. Rahmat Allah sangat besar. Saya terus berpikir, kenapa dari dulu saya tidak beragama Islam? Ini ibu bapak, bagaimana kebesaran agama ini harus diceritakan sejak manusia tidak tahu apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu anak ini tumbuh jadi dewasa, menjadi seorang presiden, menjadi seorang jenderal, menjadi seorang menteri, menjadi sosok orang yang dihormati dalam kompleksitas kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ternyata orang-orang ini tidak amanah. Ini yang terjadi di Indonesia. Kami masuk Islam bangga dengan derajat yang diberikan Allah. Inna syarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Itulah derajat orang kafir. Kata Allah, tidak ada makhluk yang seburuk-buruk makhluk kecuali orang-orang yang tidak beriman, orang kafir. Mana di antara ibu bapak dan saya yang paling beruntung? Orang yang diberi petunjuk atau orang yang lahir memang sudah Islam? Itu perbedaannya. Alhamdulillah ya Allah, dari sekian banyak makhluk di dunia ini yang tidak beriman, yang tidak Islam, saya, istri dan anak-anak engkau berikan petunjuk mendapatkan Islam. Yang paling beruntung adalah ibu bapak. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflahal man tazakka wa syakara asma rabbih fasalla ba'al tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hasala fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sampai kita dihantarkan pada perintah-perintah Allah, diberikan pelajaran, diberikan ilmu, diberikan pengetahuan terkait dengan kitab-kitab para nabi Ibrahim wa Musa. Kalau sudah bicara Ibrahim, berarti akan sampai pada kesempurnaan ajaran tauhid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kita pegang At-Tahiyatul Akhir menyebut nama Ibrahim, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntung ibu bapak. Saya diberi hidayah mendapatkan Islam dengan menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu bapak tak perlu ucapkan. Ada orang tua yang membicarakannya, ada orang tua yang meneriakinya, ada orang tua yang mengazaninya di telinga kita. Kalaupun orang tua meninggal, saudara kita yang akan mengazani.